Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Intan Nurmaya, dan kedua rekan saya yaitu Nurul Faiseh dan Sinta Dian Ayu Pitaloka akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Kemampuan untuk mengestimasi return suatu sekuritas merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan oleh investor. Untuk dapat mengestimasi dengan baik dan mudah, diperlukan suatu model estimasi. Oleh karena itu, CAPM dapat digunakan untuk mengestimasi return suatu sekuritas dianggap sangat penting di bidang keuangan. Selanjutnya, asumsi-asumsi. Asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Asumsi diperlukan supaya suatu model lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk diuji. Ada beberapa asumsi. Yang pertama, semua investor memiliki cakrawala waktu satu periode yang sama. Yang kedua, semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasian dan deviasi standar return dari portofolionya. Yang ketiga, semua investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Faktor ini adalah return ekspektasian, varian dari return, dan kovarian antara return sekuritas. Yang keempat, semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya atau meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan pendek diizinkan. Ini maksudnya investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. Yang keenam, semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. Yang ketujuh, semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Yang kedelapan, tidak ada biaya transaksi. Yang kesembilan, tidak ada inflasi. Yang kesepuluh, tidak ada pajak pendapatan pribadi. Karena tidak ada pajak pribadi ini, maka investor mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain. Yang ke-11, investor adalah penerima harga. Maksudnya, investor itu tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu aktiva dengan kegiatan membeli dan menjual aktiva tersebut. Investor secara keseluruhan bukan secara individual menentukan harga dari aktiva. Yang terakhir, pasar modal dalam kondisi equilibrium. Selanjutnya, equilibrium pasar modal. Equilibrium pasar merupakan kondisi pasar pada saat harga-harga aktiva berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Adapun implikasi dari asumsi equilibrium. 1. Semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan sejumlah aktiva yang ada di pasar. Yang kedua, portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal. Selanjutnya, portofolio pasar. Portofolio pasar merupakan portofolio yang berisi semua aktiva yang ada di pasar. Dalam hal ini, semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio pasar. Asumsi ini berlaku karena semua investor menggunakan analisis yang sama, yaitu analisis metode Markowitz. Dalam keadaan equilibrium, semua aktiva beresiko harus berada di portofolio pasar, karena investor akan memegang portofolio ini. Karena portofolio pasar menggunakan semua aktiva beresiko, maka semua aktiva beresiko harus dimasukkan ke dalam portofolio pasar. Dalam prakteknya, portofolio pasar ini diwakili oleh portofolio yang berisi dengan sekuritas-sekuritas di dalam satu pasar saja, misalnya semua sekuritas di Bursa Efek Jakarta.
Selanjutnya adalah garis pasar modal. Keadaan ekuilibrium pasar yang menyangkut return ekspektasian dan risiko dapat digambarkan oleh garis pasar modal atau capital market line. Berikut merupakan gambar garis pasar modal. Garis pasar modal atau GPM adalah garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva-aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Jika portofolio pasar hanya berisi aktiva tidak berisiko, maka resikonya adalah sama dengan 0 dan return ekspektasinya sama dengan RPR. Jika portofolio ini terdiri dari semua aktiva yang ada, maka resikonya adalah sebesar sigma M dengan return ekspektasinya sebesar ERM. Return ekspektasian untuk portofolio dengan aktiva berisiko lebih besar dibandingkan dengan return ekspektasian portofolio dengan aktiva tidak berisiko. Selisih kedua return ini merupakan premium dari portofolio pasar karena menanggung resiko lebih besar. Slope dari GPM adalah harga pasar resiko sebesar ERM dikurangi RBR dibagi sigma M. Selanjutnya, untuk portofolio lainnya yang mempunyai risiko sebesar sigma P, maka besarnya return ekspektasian tambahan yang dituntut adalah sebesar return ekspektasian yang diminta untuk portofolio yang berada di GPM dengan risiko sebesar sigma P sama dengan return aktiva bebas risiko ditambah return ekspektasian portofolio pasar dengan risiko sebesar sigma M dikurangi return aktiva bebas risiko dibagi risiko yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio pasar dikali risiko portofolio yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio lainnya yang berada di GPM. Sehingga persamaannya menjadi return ekspektasian sama dengan return aktiva bebas risiko ditambah harga dari risiko dikurangi besarnya risiko. Garis pasar sekuritas. Garis lain yang menunjukkan trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk sekuritas individual disebut dengan garis pasar sekuritas atau security market line. Ini merupakan penggambaran secara grafis dari model CAPM. Untuk portofolio, tambahan return ekspektasian terjadi karena diakibatkan oleh tambahan risiko dari portofolio bersangkutan. Untuk sekuritas individual, tambahan return ekspektasian diakibatkan oleh tambahan risiko sekuritas individual yang diukur dengan beta. Beta menunjukkan besarnya tambahan return ekspektasian untuk sekuritas individual dengan argumen bahwa untuk portofolio yang didiversifikasi dengan sempurna, risiko tidak sistematik, cenderung menjadi hilang dan risiko yang relevan hanya risiko sistematik yang diukur oleh beta. Beta untuk portofolio pasar adalah bernilai 1. Suatu sekuritas yang mempunyai beta lebih kecil dari 1 dikatakan berisiko lebih kecil dari risiko portofolio pasar. Suatu sekuritas yang mempunyai nilai beta lebih besar dari 1 dikatakan mempunyai risiko sistematik yang lebih besar dari risiko pasar. Berikut merupakan gambar garis pasar sekuritas atau SML. Selanjutnya, persamaan GPS untuk sekuritas KI dapat dituliskan ERI sama dengan RBR ditambah beta I dikali ERM dikurangi RBR. Selanjutnya yaitu penjabaran model CAPM. Telah diketahui bahwa risiko portofolio yang diukur dengan standar deviasi sesuai dengan model Markowitz berisi dengan N varian return dan N dikali N-1 covarian return. Untuk portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkorelasi dengan return pasar, risiko portofolio pasar dapat disederhanakan sebagai berikut. Sigma M sama dengan sigma N, I sama dengan 1 WI dikali sigma IM pangkat setengah. Kemudian kontribusi risiko sekuritas ini terhadap risiko portofolio pasar adalah sebesar kontribusi risiko sekuritas ke I terhadap risiko portofolio pasar sama dengan sigma IM dibagi sigma M. Selanjutnya, untuk return ekspektasian untuk sekuritas individual ke I itu ada 3. Yang pertama yaitu ERI sama dengan RBR ditambah ERM dikurangi RBR per sigma M
dikali sigma IM per sigma M, atau ERI sama dengan RBR ditambah ERM dikurangi RBR dikali sigma IM per sigma kuadrat M, atau ERI sama dengan RBR ditambah beta I dikali ERM dikurangi RBR. Nah, dengan demikian, beta I dapat diartikan sebagai kovarian return sekuritas KI dengan return portofolio pasar dibagi dengan varian return portofolio pasar. Lalu, terdapat cara lain untuk penjabaran CAPM. Risiko portofolio pasar yang diukur dari deviasi standarnya dapat juga dinyatakan sebagai berikut, yaitu sigma M sama dengan sigma NI sama dengan 1, sigma NJ sama dengan 1, WI dikali WJ dikali sigma IJ pangkat setengah. Selanjutnya, karena investor diasumsikan memegang portofolio pasar, maka kontribusi risiko sebuah sekuritas terhadap kontribusi total risiko portofolio dapat dianggap sebagai perubahan dari risiko portofolio akibat perubahan proporsi sekuritas tersebut. Perubahan risiko portofolio pasar akibat proporsi suatu sekuritas dapat dihitung dari turunan pertama total risiko portofolio pasar terhadap proporsi sekuritas KI sebagai berikut. Nah, untuk ini bisa dilihat di halaman 593. Selanjutnya, dengan menggunakan kembali persamaan GPM, yaitu ERP sama dengan RBR ditambah ERM dikurangi RBR per sigma M dikali sigma P. Nah, persamaan ini adalah untuk return ekspektasian portofolio untuk return sebuah sekuritas tunggal. Maka, sigma P perlu disubstitusikan dengan risiko sekuritas individual dengan mensubstitusikan sigma P dengan kontribusi risiko sekuritas individual terhadap risiko portofolio pasar. Maka, return ekspektasian untuk sekuritas individual KI adalah sebesar ERI sama dengan RBR ditambah ERM dikurangi RBR per sigma M dikali sigma IM per sigma M, atau ERI sama dengan RBR ditambah beta I dikali ERM dikurangi RBR. Yang selanjutnya yaitu pengujian empiris terhadap CAPM. Model dari CAPM merupakan model untuk return expectation. Model ini tidak dapat diuji karena ekspektasi adalah nilai yang belum terjadi, yang belum dapat diobservasi. Oleh karena itu, supaya model CAPM ini dapat diuji, maka harus diubah menjadi model ex post, yaitu dengan rumus sebagai berikut dapat dilihat dengan dalam slide di sebelah kiri. Terlihat di dalam model ex post ini bahwa nilai-nilai expectation telah dirubah menjadi nilai-nilai realisasi, yaitu ERI dan ERM berturut-turut menjadi RI dan T dan RMT. Subscript menunjukkan waktu terjadinya. Subscript ini diperlukan karena umumnya CAPM diuji secara time series yang melibatkan sejumlah waktu tertentu dalam suatu periode, misalnya selama 5 tahun dengan data return realisasi bulanan, sehingga subscript T adalah dari T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 60. Karena nilai realisasi mengandung kesalahan, maka model X post ini juga mengandung nilai kesalahan untuk tiap-tiap nilai realisasi yang diobservasi yang dinyatakan sebagai E, I, dan T. Kemudian jika CAPM secara empiris akan diuji, umumnya model ini dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut dapat dilihat dalam slide, yaitu sebelah kanan. Untuk rumusnya yaitu RIT sama dengan delta 0 ditambah delta I 1 titik beta I tambah EIT dengan notasi yaitu RIT sama dengan RIT dikurangi RBRT, kemudian delta 1 sama dengan dalam kurung RMT kurang dari RBRT.
Prediksi dari pengujian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, intercap delta 0 diharapkan secara signifikan tidak berbeda dengan 0. Ingat bahwa intercap asli sebesar RBR dipindahkan sebagai pengurang variabel dependen. Jika intercap sama dengan 0, ini berarti bahwa return bebas risiko adalah sama dengan RBR. Yang kedua, beta harus signifikan dan merupakan satu-satunya faktor yang menerangkan return sekuritas berisiko. Ini berarti bahwa jika variabel-variabel lain dimasukkan ke dalam model seperti variabel dependent yield, P atau E ratio, besarnya perusahaan atau size, dan lain sebagainya, maka variabel-variabel ini tidak signifikan di dalam menjelaskan return dari sekuritas berisiko. Yang ketiga, koefisien dari beta yaitu delta 1 seharusnya sama dengan nilai RMT dikurangi RBRT. Selanjutnya untuk prediksi keempat, yaitu hubungan dari return dan resiko harus linear. Yang kelima, dalam jangka panjang, delta 1 harus bernilai positif atau return dari portofolio pasar lebih besar dari tingkat return bebas risiko. Alasannya, karena portofolio pasar lebih berisiko dengan aktiva tidak berisiko, sehingga harus dikompensasi dengan return yang lebih besar dari return aktiva bebas risiko. Banyak studi yang menguji keabsahan model CAPM, di antaranya seperti Wild and Bloom pada tahun 1970, Black, Jensen and Scholes tahun 1972, Bloom and Friend tahun 1972, hingga Gibson pada tahun 1952. Kebanyakan studi-studi ini menggunakan cara-cara seperti berikut dalam pengujiannya. Yang pertama, data return yang digunakan adalah return total bulanan atau dividen dianggap diinvestasikan kembali. Yang kedua, beta diestimasi untuk tiap-tiap sekuritas di dalam sampel dengan menggunakan periode 5 tahun atau 60 observasi bulanan. Yang ketiga, indeks pasar yang digunakan untuk menghitung beta adalah rata tertimbang berdasarkan nilai pasar tiap-tiap sekuritas untuk semua saham umum atau common stock yang terdaftar di pasar modal. Yang keempat, sekuritas-sekuritas di dalam sampel kemudian di-ranking berdasarkan nilai betanya. Yang kelima, return portofolio dan beta portofolio kemudian dihitung untuk masing-masing portofolio dan regresi di persamaan kemudian dijalankan. Secara umum, hasil dari pengujian model CAPM ini disetujui dengan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu nilai dari intercept yaitu delta 0 secara statistik dan signifikan berbeda lebih besar dari 0. Yang kedua, koefisien dari beta yaitu delta 1 bernilai lebih kecil dari perbedaan return portofolio pasar dikurangi dengan tingkat return bebas risiko. Yang ketiga, walaupun delta 1 kurang dari RMT dikurangi RBRT, tetapi nilai koefisien ini adalah positif atau delta 1 lebih besar dari 0. Alasannya karena untuk observasi yang melibatkan waktu yang lama. Yang keempat, hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan yang linear sesuai dengan model. Yang kelima, dengan memasukkan faktor-faktor lain seperti beta di model CAPM, ternyata faktor-faktor lain ini juga dapat menjelaskan porsi dari return sekuritas yang tidak dapat ditangkap oleh beta. Secara umum, dari hasil pengujian model CAPM ini dapat ditarik kesimpulan walaupun koefisien dari beta yaitu delta 1 sama dengan nilai RMT atau kurang dari RBRT dan positif serta hubungan dari return dan risiko harus linear, tetapi model ini masih jauh dari sempurna karena hasil pengujian masih menunjukkan bahwa intercept delta 0 berbeda dari 0 dan masih banyak faktor-faktor lain selain beta yang masih dapat menjelaskan variasi dari return sekuritas. Dari hasil ini menunjukkan bahwa model CAPM adalah model yang misspesifik yang masih membutuhkan faktor-faktor lain seperti beta. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.